sebelumnya mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yes. Saat ini saya yakin percaya setiap kita yang hadir, kita membawa hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Lebih semangat lagi, amin. Boleh sapa dulu samping kiri samping kanan, kasih tosnya dulu yang terbaik. Apa kabar? Jawabnya pasti Yesus luar biasa. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Mari saat ini kita bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan sudah hadir dan memberikan yang terbaik buat kita. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Sama-sama kita mau nyatakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku Tuhan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku selalu curah kasih senyum-Mu. Ku bertahan, Kau buatku ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Katakan, yes Tuhan, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka setiap hari yang terbaik. Haleluya. Kita sorak-sorak bagi Yesus kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan bersama-sama. Akan ku selalu curah kasih senyum-Mu. Ku bertahan, Kau buatku kehidupan imanku bersama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
generasi-generasi yang luar biasa. Coba kasih loncatan yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita melompat hari ini buat Tuhan. Denganmu Tuhan. Kita mau tanggalkan malu-malu kita ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk melangkahmu. Yesus kau raja dalam hidup, kuasa menjaga selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa berlaku bagiku selamanya. Denganmu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama dengan Tuhan, tidak perlu kita ragukan kuasanya. Amin.
Haleluya, sukacita hari ini semuanya. Silakan duduk, saudara dan adik-adikku. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul di sini sama-sama. Di sini ada murid saya ya. Hidup Bu Desa. Haleluya ya, puji Tuhan. Ya, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebelum kita mau masuk ke dalam penyembahan, Bu Desa ada sedikit kesaksian dulu. Ya, jadi selama sebulan ini Bu Desa tuh batuk pilek gitu ya. Batuk pileknya berulang. Sebenarnya sekitar 2 minggu yang lalu udah sembuh. Tapi kemudian berulang lagi batuk pilek sehingga menyebabkan saya sakit tenggorokan gitu. Sampai kayaknya kalau nyanyi itu kayak nggak selesai nih, suara tenggorokan kayak habis gitu. Nah, terus minggu lalu waktu latihan juga 2 minggu lalu pun saya sakit, nggak bisa latihan karena sakit. Terus habis itu minggu lalu pun saya masih agak batuk gitu dan agak susah narik suara gitu. Tapi puji Tuhan tadi malam waktu latihan udah agak mendingan suara saya ya. Ya, puji Tuhan ya, udah agak mendingan tadi malam gitu. Tapi karena latihan ya totalitas, akhirnya paginya tiba-tiba suaranya ngebas, kayak narik suaranya susah gitu ya. Saya gimana nih Tuhan ya. Ini memang klien ini sudah dikasih tahu dari sebulan sebelumnya, berapa minggu sebelumnya. Saya juga waktu batuk pilek saya mikir gimana Tuhan nih, 2 minggu lagi mau pelayanan nih. Tapi tenggorokan masih sakit nih, gimana ya, mau nyanyi aja susah gitu ya, gimana ya Tuhan gitu ya. Saya udah berusaha minum obat tenggorokan, obat kumur dan lain-lain ya. Nah, udah mending tuh ya. Tapi ternyata tadi pagi tuh kumat lagi gitu ya. Tanda-tanda kumat, sampai ngomong aja saya ngomong ponakan saya aja dengerin di suara begini gitu ya, sampai ngebas gitu ya. Tapi ketika saya mikir gitu, Tuhan gimana ya gitu, saya teringat sebuah kejadian di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes 5, ketika ada orang sakit selama 38 tahun ya. Jadi dia itu mau masuk ke kolam Bethesda, tapi nggak bisa karena nggak ada yang nolong dia gitu. Nggak ada yang nolong dia masuk ke kolam itu. Ketika dia mengarah ke kolam itu, orang lain udah duluan disembuhin ya, udah masuk ke kolam itu. Nah, ketika itu Tuhan Yesus datang sama dia, kamu mau sembuh nggak? Ya, 38 tahun penantian dia. Mungkin dia selama ini 38 tahun ini dia mengandalkan manusia untuk sembuh, tapi ternyata manusia pun tidak bisa diandalkan gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, dia mengeluhkan gak ada orang yang bisa nolong saya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu mau sembuh apa enggak? Dia berkata, aku mau sembuh. Dan ketika seketika itu Tuhan bilang, bangunlah dan angkatlah tilammu. Ketika Tuhan Yesus berkata begitu, sedetik itu pun juga dia bangkit mengangkat tilanya. 38 tahun berharap pertolongan orang lain, tapi tidak ada yang bisa menolong dia. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Penantiannya 38 tahun, kesembuhan. Mungkin selama 38 tahun ini sudah berusaha kemana-mana ya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dari hal ini saya bisa mengambil kesimpulan, adik-adikku, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan sanggup membalikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketika saya mendengar diingatkan Tuhan akan kisah itu, saya langsung ambil gitar dari pagi, adikku, saudara-saudaraku, saya menyembah Tuhan, saya nyanyi, saya memuji Tuhan, saya menyatakan bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Aku percaya Tuhan, aku menang atas pergumulanku. Saya berdoa sampai sungguh-sungguh, sampai saya menangis di hadapan Tuhan tadi pagi. Adik-adikku, saya bilang, Tuhan, suara ini milikmu Tuhan. Aku cuma mau melayani. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Aku cuma mau melayani Tuhan. Tuhan tolong jamah. Nah, ketika saya lagi semakin dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan, adik-adikku, tiba-tiba saya
seperti batu yang kencang sekali ya. Setelah itu habis saya selesai pujian penyembahan, itu seraknya hilang ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu menunjukkan ketika kita mau punya rasa haus dan lapar, adik-adikku, saudaraku, masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka akan ada mujizat terjadi. Amin. Siapa yang di sini hari ini mujizat terjadi? Amin. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita rasakan hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami hari ini masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, supaya kami boleh melihat bahwa Engkau Tuhan Yesus yang punya kuasa besar mengubahkan hidup kami, membalikkan keadaan kami dengan cara yang ajaib Tuhan. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan Kau mendengar dan menjawab doa. Kekuatan di jiwa, mari sama-sama nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara. Ketenangan di batinku, haleluya Yesus, haleluya. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur
kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Hari ini Tuhan meminta hatimu. Angkat hatimu, bilang Tuhan, ini hatiku Tuhan. Aku mau persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Ini hatiku Tuhan. Aku mau pakai menjadi bejana yang indah, menyenangkan hati Tuhan. Setiap hati yang kotor, Tuhan basuh. Setiap hati yang penuh dosa, kenajisan, hal-hal yang buruk, iri dengki, hari ini Tuhan basuh Tuhan. Ini hati anak-anak-Mu Tuhan. Kau lihat setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Kau. Hari ini Kau puaskan Tuhan.
Mau bawa hatinya di hadapan Tuhan. Hari ini angkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan lembut, dengan segenap hati, katakan Tuhan, ini hati aku Tuhan. Mungkin hatiku yang sudah rusak, mungkin hatiku yang kotor Tuhan, tapi Kau mau bawa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sucikan hatiku. Ini hidupku, ini masa mudaku Tuhan. Aku mau Kau pakai untuk melayani-Mu. Aku mau Kau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku tidak mau pakai untuk hal yang menajiskan Tuhan. Tapi biarlah apa yang kulakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama. Amin. Kami membawa setiap hati kami kepada Tuhan pada sore hari ini, karena kami tahu ada lawatan yang besar yang Tuhan kerjakan bagi generasi yang ada.
Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir bersama dengan kami dalam pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, bahkan yang penuh dengan dosa ini. Semuanya kan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, jauh dan jauh, biar kemuliaan Tuhan yang nampak. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, generasi muda, bahkan para orang tua yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh membangkitkan kami, boleh menguatkan kami, boleh diajar bagi hidup kami ya Bapa, supaya hidup kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pasien bukan datang daripada Tuhan, cuma mengganggu, mengintimidasi pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, tos samping kiri kanan katakan dalam begini, siap dengar firman Tuhan. Siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Baik. Siap dengan firman Tuhan. Oke, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Penyelam Tuhan, shalom. Boleh tolong turunin mimbarnya di bawahnya? Boleh nggak? Ya, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf ya, karena kalau di atas kayaknya kurang gaul gitu ya kan. Kayaknya lagi khotbah di ibadah umum gitu. Ini kan generasi muda ya kan. Toh samping kiri kanan lu masih muda kawan. Ya. Ya. Bapak Ibu yang udah tua juga nggak apa-apa, kita masih muda. Amin. Ya, muka boleh tua, umur boleh tua, tapi jiwa kita harus apa? Muda di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Baik, puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan pelayanan bagi saya pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini bersama dengan tim yang telah mengundang saya. Wow ya, luar biasa. Pertama kali saya ada di sini di GB Theophilia ya. Theophila ya, sorry Bu, maaf. Saya memang dari saya dulu tinggal di Jakarta, saya tinggal di Rusun, Flamboyan, tapi saya nggak pernah tahu kalau di sini ada gereja. Yang saya tahu adalah hanya cuma GBI Taman Kencana karena keluarga saya banyak di sana, pelayanan juga di sana. Dan saya dari tahun 2009 saya kembali ke Kupang ya. Jadi saya perkenalan dikit ya. Nama saya adalah Israel Neno. Saya dari Kupang ya. Saya dari Kupang, bukan saya orang Cina atau orang Jawa ya. Saya orang Kupang, asli ini, asli Kupang ya. Mungkin kok Kupang putih sih? Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, singkat cerita, saya 2009 saya kembali ke Kupang karena ada problema keluarga di Jakarta. Karena saya diangkat oleh tante saya dengan om saya di Jakarta dari umur 3 tahun sampai di tahun 2009 itu sekitar umur 9 atau 10 tahunan. Jadi saya pulang ke Kupang. Singkat cerita ya, saya datang lagi ke Jakarta merantau di tahun 2017 karena saya mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Jakarta di Seminari Bethel di Petamburan. Ya, puji Tuhan. Setelah itu Tuhan proses saya luar biasa selama 4 tahun, dan di tahun 2022 ya 2021 pada saat itu zaman COVID ya. Siapa di sini pernah ngalamin COVID? Ada? Wah, hati-hati. Ya, COVID. Nah, pada zaman COVID itu opa saya dipanggil pulang oleh Tuhan karena opa saya seorang gembala dan dipanggil pulang oleh Tuhan, dan akhirnya anak-anaknya tidak mau untuk melanjutkan dan saya pun yang
melanjutkan pelayanan beliau. Dan di situ saya masih semester akhir, semester 6 mau ke 7 dalam penyusunan skripsi. Ya, nanti kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kenapa sih kok kita harus bersemangat berkobar-kobar dalam Tuhan? Ya, teman-teman semua, begitu banyak perjalanan bahkan lika-liku pelayanan, dan akhirnya Tuhan menyuruh saya di tahun 2022 karena bapak saya 2021 Tuhan panggil 2022. Pada saat itu Tuhan bilang, gembalakanlah jemaatku. Artinya perintisan bapak saya terpecah belah kemana-mana. Ya, saya hanya cuma modal nekat, cuma modal iman, uang nggak ada. Yang penting saya jalan, saya cari jiwa, selesai. Selanjutnya itu urusannya Tuhan. Ya, singkat cerita, ketemulah 8 kakak. Ya, 8 kakak nggak gampang loh adik-adik semua. Ya, 8 kakak buat gereja. Ya, puji Tuhan Tuhan pertemukan dengan partner, artinya orang yang bisa menolong dan sebagainya. Kami di hotel pada saat itu. Wih, hebat banget ya di hotel. Di hotel, setelah itu COVID selesai, kita pindah ke Ruko 1000. Jadi saya gereja saya ada di Ruko 1000 ya. Adik-adik semua, Bapak Ibu semua di Ruko 1000. Nah, akhir dari semuanya, sekarang kami juga ingin pindah karena uang udah gak cukup lagi. Ya, yuk boleh poin-poinnya. Uang udah gak cukup lagi. Ya, nah teman-teman semua, dari perjalanan hidup saya bisa ceritakan sekilas seperti itu. Orang pasti bertanya-tanya, ya, kamu bertanya-tanya, ya, kok umur muda masih bisa melayani Tuhan sih? Kok umur lu masih, saya umur 25, ya, jangan bilang saya 30 maaf, ya, saya masih 25, masih ganteng, ya. Ya, tahun depan baru nikah, ya. Kan banyak orang pasti bilang, wow, udah nikah nih, udah punya anak 3, 2, 1, ya, dan sebagainya. Enggak, saya masih muda. Saya juga seorang guru, ya, seorang guru di SMP Mulia Kencana. Jadi saya kenal dengan Ibu Desta, ya. Ibu Desta, kita satu grup, ya, grup agama. Desa, ya, desa. Luar biasa. Ya. Jadi kenapa saya mau untuk masuk di dalam pelayanan, teman-teman semua? Karena ini tema. Sama-sama kita bilang apa? Keep On fire. kurang semangat. Kita ada 100 lebih orang loh di sini loh. Baru suaranya hanya cuma 1-2 orang doang. Sama-sama bilang apa? Keep on fire. Oke. Next. Nah, keep on fire yang artinya adalah semangat yang teman-teman semua pernah main api? Pernah main api? Pernah tangannya terbakar? Coba angkat tangan yang pernah terbakar, coba. Bukan terbakar karena cinta, bukan. Sorry ya. Ya. Ini terbakar karena api ya. Terbakar karena api. Sakit nggak? Di mana sakitnya? Di sini. Di sini ya. Udah pastilah ya. Nah, keep yang artinya adalah menjaga, berpegang, tetap, terus, dan memelihara. Untuk itu, secara pengertiannya bahwa keep ini merupakan sebuah pegangan, sesuatu yang harus dijaga dengan baik, ya. Sehingga kata on fire merupakan pengertian kata semangat yang berkobar-kobar, membara, menyala-nyala. Apalagi kita masih muda seperti ini, apapun yang kita rencanakan harus terjadi. Benar apa benar? Benar apa benar? Cewek-cewek, ini sekarang saya guru ya. Yang masih SMP coba angkat tangan. Oh, hampir semua ya. Ya, hampir semua ya. Mohon maaf Ibu Gembala bukan SMP lagi ya. Maaf. Ya. Ya. Pasti masih SMP, lirik-lirik. Ganteng. Kalau kayak gini udah, tapi coba di chatting di HP, kakek tahu dia. Benar apa benar? Oh salah ya. Langsung ya to the point ya. Yang cowok-cowok masih SMP coba angkat tangan.
Widih. Ini kayaknya geng-geng di 108 ya. Lihat cewek-cewek cantik. Mulai. Ya. Karena semakin hari kata berkobar-kobar, semangat yang membara-bara, maka apapun yang kita lakukan pada sekarang ini harus dikerjakan dan harus dilakukan, bahkan sudah pasti harus ada jawabannya. Zaman sekarang ini zaman semakin hebat ya. Semua kita bisa cari di Google, semua bisa cari di YouTube, semua bisa googling lah. Apapun itu, maupun yang baik maupun yang gak baik sekalipun bisa. Ya, next. Nah, untuk itu teman-teman semua, Keep on Fire merupakan sesuatu semangat yang harus dipertahankan. Ya, yang harus dipertahankan. Yang harus untuk dijaga, untuk berkobar-kobar, membara dan menyala-nyala. Teman-teman semua, hari ini konsep kita berbicara tentang Keep on Fire. Tema yang luar biasa yang diberikan oleh tim yang ada di tempat ini. Untuk apa? Untuk menjaga iman kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Dunia semakin hari semakin merasuki hidup kita. Benar apa benar? Siapa yang di sini kalau tiduran masih buka TikTokan sampai jam 2 pagi? Tapi kalau baca Alkitab hanya cuma 1 ayat. Tapi kalau chatting sama cewek, chatting sama cowok, sampai besok pagi. Ke sekolah, letih lesu, beban berat, ditanyain, kamu kenapa, kamu sakit ya? Ya, kamu sakit. Kenapa? Wah, gak apa-apa. Oke. Nah, untuk itu teman-teman semua, Keep on Fire ini diartikan dalam bagaimana kehidupan kita, generasi kita zaman sekarang untuk tetap semangat, berkorban, tetap menjaga keutuhan pelayanan di hidup kita. Bahkan juga pelayanan dimanapun engkau berada. Pelayanan bukan hanya di dalam gereja. Ingat ya baik-baik, pelayanan bukan di dalam gereja. Pelayanan pun juga di luar gereja. Keep on Fire dilambangkan dengan api. Ya, api. Api ini dilambangkan sebagai Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, bahkan juga ada yang dilambangkan dengan minyak. Ini sebuah kekudusan Allah, pengurapan Allah. Jadi teman-teman semua, kita akan buka dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca ayat yang pertama, teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua, ayat yang kedua, dan kita akan bertemu di ayat yang ke-13. Ya. Jika sudah mendapatkan, katakan yes. Waduh, baru 5 orang. Katakan yes. Nah, gitu dong ya. Oke, berikut mengatakan garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Berapa gadis? 10. Oke. Ia mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, itu sebab telah kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Akan tetapi mereka sudah pergi ke dunia. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sama-sama 3, 2, 1. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari Maupun akan asa. saatnya. Haleluya. Teman-teman, semua latar belakang dari firman Tuhan ini ia menjelaskan bahwa perumpamaan ini mengajarkan tentang next bisa dibaca ya. Mengajarkan tentang apa yang terjadi di saat Tuhan Yesus datang kembali dan murid-muridnya untuk dibawa masuk ke dalam kemuliaannya. Yang artinya di sini adalah perumpamaan ini mengajarkan bahwa bagaimana hidup kita tetap dijaga, tetap dilindungi agar supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang mau masuk surga di sini? Sudah pasti kita semua. Ngapain kita jauh-jauh dari Menceng, dari mana lagi? Dari pulau datang ke sini. Ya, hanya cuma mau lihat ibu desa nyanyi di depan. Benar apa benar? Hanya cuma mau lihat abang yang ganteng ini di depan. Ya. Apalagi saya yang paling ganteng gitu ya. Ya, kan kamu hanya satu tujuan, yaitu kerinduan kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini ada perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya. Teman-teman semua, apa sih hubungan dengan tema kita sekarang ini? Tema kita ya dengan perumpamaan 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Terdapat dalam semangat yang berkobar-kobar dari gadis-gadis bijaksana untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Mereka nggak tahu kapan waktunya si mempelai itu datang. Yang kata firman Tuhan ya, dia nggak tahu kapan waktunya tiba, mempelai itu tiba. Contohnya kita nunggu papa kita pulang kerja, ya. Mungkin kita chat beliau, Pak udah di mana? Mungkin masih macet, mungkin sekarang lagi hujan, masih kehujanan, ya. Kita nggak tahu beliau berada di mana. Tetapi sebagai anak, sebagai seorang mama pastinya akan menunggu papanya dengan setia. Benar apa benar? Benar apa benar? Udah pasti. Apalagi jodoh, ya kan? Kan kalau anak-anak generasi Z sekarang nih kayak gitu, ya. Teman-teman semua, pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa next, keep on fire to God. Tetap berkorban-korban di dalam Tuhan. Roma 11 ayat 36, sama-sama kita baca. Bisa buka? Roma 11 ayat 36 mengatakan begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dunia ini sekarang kita pasti hanya cuma butuh duit, benar? Tanpa uang kita nggak bisa beli apa-apa. Tapi ada satu hal, ingat baik-baik, kalau tanpa Tuhan kita nggak kuat sampai sekarang. Tanpa Tuhan kalian nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena keberkatan sumbernya daripada Tuhan. Amin. Jangan hanya cuma mau menyanyi, ku terhubung denganmu, tapi gak mau terhubung dengan sesama, gak mau terhubung dengan firman-Nya. Hanya cuma nyanyi doang. Nyanyi mah bisa, siapapun bisa. Semangat, nyalakan apimu, ya kan?
bakar, bisa. Siapa juga nggak bisa, ya. Ya bakar gerejanya aja, ya enggak, jangan. Ya, bakar mah bisa. Siapa sih yang nggak bisa nyanyi? Tetapi kembali lagi, apakah untuk Tuhan atau untuk dilihat manusia? Wow, not for to the world, bukan untuk dunia ini, tetapi bagi Dia, kembali untuk Dia, segala-galanya untuk Dia. Amin. Ada satu statement yang berkata begini, untuk merusakkan sesuatu itu gampang. Benar apa benar? Teman-teman mungkin kita bisa nonton di TikTok, bisa nonton di YouTube proses pembuatan piring lah ya, piring atau gelas, ya. Kita bisa mungkin jatuhkan piring atau gelas hanya cuma hitungan detik pecah, bisa kan? Tetapi kita nggak tahu prosesnya itu seperti apa. Hampir-hampir orang yang membuat gelas atau piring itu bisa terbakar di dalamnya. Begitupun juga kita bisa merusak hadirat Tuhan dengan sekejap, tetapi untuk merubah kehidupan kita dekat dengan Tuhan, begitulah sangat-sangatlah susah. Kenapa? Dunia sudah membawa kita kepada kenikmatan dunia yang ada. Anak-anak muda, sorry to say, bisa nonton film porno, ya, bisa pacaran yang nggak benar. Pertama kali kalau pacaran, percaya deh sama gua nggak akan pegang-pegang lu dan sebagainya, percaya sama gua. Tapi kalau mau apa namanya, jalan-jalan, kalau mau nyebrang, udah pasti stop. Mulai pegang tangan. Pertamanya mulai pegang tangan. Ayo gua goncengin, ya, sama motor. Mulai, ayo pegang-pegang sini nanti jatuh loh. Mulai pegang yang lain. Hati-hati. Kalau cewek-cewek yang seperti itu dapat cowok-cowok seperti itu, dibilang begini, hardik dalam nama Yesus. Ya, putuskan. Ya, putuskan. Amin. Ya. Jadi untuk merusak sesuatu itu gampang dan mudah, tetapi untuk mempertahankan itu sangatlah susah. Dan memang betul teman-teman semua. Kenapa seperti itu? Karena orang yang dekat dengan Tuhan juga belum tentu dia setia sampai akhir. Yes? Yes or no? Orang yang datang di tiap hari, datang beribadah, pelayanan, belum tentu dia masuk dalam kerajaan surga. Lihat gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kenapa mereka ada yang masuk dan ada yang tidak masuk? Kita tidak pernah tahu ya, firman Tuhan juga tidak pernah menjelaskan seperti apa mereka pada saat itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita harus seperti orang yang bijaksana. Masuk dalam kerajaan surga itu sangatlah susah. Untuk mempertahankan kehidupan kita yang baik, untuk masuk kerajaan surga itu sangatlah susah. Teman-teman, mungkin anak-anak yang ikut rokris, pelayanan rokris, sudah masuk dalam pelayanan altar, pelayanan apapun bentuk pelayanan, sangatlah susah untuk hidup kita dijaga. Tapi ada dua hal yang hari ini saya mau sampaikan. Yang pertama, agar tetap kita on fire di dalam Tuhan. Yang pertama adalah next. Oke, ini ya. Hati-hati dengan aktivitas rohani tanpa perubahan hidup. Artinya dia tidak siap untuk mempertahankan api itu. Udah pernah retret kan? Yang ikut retret coba angkat tangan. Widis, ya luar biasa. Saya percaya di retret itu ada sukacita, ada pembaharuan, amin. Untuk itu api itu terus dibakar, amin. Tapi ingat, hati-hati dengan aktivitas rohani tanpa perubahan hidup. Jangan sampai hanya cuma ikut di retret, perubahan hidup nggak ada. Buang-buang duit doang. Gratis, gue juga ikut, kalau kayak gitu bang. Tapi sekali lagi,
penghargaan Tuhan, kegratisan itu tidak bisa dibayar. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Sekali lagi mempertahankan api cinta kita kepada Tuhan. Yang pertama, teman-teman semua, agar tetap keep on fire di dalam Tuhan. Cara agar tetap on fire dalam Tuhan, yang pertama, mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama apa? Persiapkan diri dengan baik. Oke, kalau kita mau ketemu dengan presiden, apa yang kita harus lakukan? Pertama kali, cewek-cewek dandan, otomatis. Cowok-cowok seperti apa? Bajunya udah pasti mandi saya, pasti. Nggak mungkin pergi ketemu presiden dengan bojigo, nggak mungkin, ya. Pasti dengan, wow, kalau bisa dia mandi parfum dah. Benar apa benar? Ya, benar. Mempersiapkan diri dengan baik. 5 garis bodoh dan 5 garis bijaksana itu sama stratanya. Sama-sama kepengen masuk dalam yang namanya pesta. Kita pun juga begitu, ya. Diibaratkan kita juga pengen masuk dalam kerajaan Sorga. Pengen tuh mau melayani Tuhan. Pengen bisa tuh saya melayani, cuma nyanyi-nyanyi doang, nari-nari tamborin doang bisa. Jadi guru sekolah, halo adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, yang suka cinta coba angkat tangannya. Ya kan? Tapi bagaimana kita mempersiapkan hidup dengan yang baik? Matius 25 ayat 1 sampai yang ketiga, teman-teman bisa baca sendiri. Bijaksana ini mempersiapkan dengan baik. Oh, saya mau ketemu dengan presiden, saya mau pergi ke pesta. Oke, saya siap ini, saya siap baju saya siap peralatan make up saya dan sebagainya. Saya siap dengan baik. Tapi kalau orang yang bodoh, cuma ngasal-ngasal aja. Yang penting gua tampil, yang penting gua masuk ke gereja, yang penting gua masuk pelayanan, tanpa hati yang tulus. Hello. Orang yang tidak tulus dalam pelayanan, maka Tuhan akan sikapan siapanya. Adik-adik, kalau hari ini kalian ada di tempat ini karena Tuhan memilih kalian. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian hari-hari ini, tapi Tuhan hanya cuma mengingatkan satu: persiapkanlah dirimu dengan baik. Generasi ini ada di tangan dirimu. Mungkin engkau berkata, aduh tuh, Kak, nggak kuat saya, apalagi masuk dalam pelayanan, saya nggak ngerti pelayanan dan sebagainya. Ingat, ketika Tuhan memilihmu, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidupmu. Jangan cuma yes doang, besok kagak ke gereja. Ya, jangan cuma yes doang, tapi kalau robris bolos. Ya. Jangan cuma komen di grup aja, oke Kak, siap, besok ikut. Ya, kita bakarkan. Ya. Tapi besok kagak nongol tuh anak. Yang artinya apinya sudah mati. Ya. Lihat itu foto yang pertama adalah, gambar yang pertama adalah dia lagi mengancam. Dia lagi dandan dengan baik. Ya. Mungkin dia pergi gunting rambut. Ya. Mungkin dia lagi pergi ke salon dan sebagainya. Ketika di dalam hadirat Tuhan, dia persiapkan dirinya dengan baik. Ku membawa Tuhan Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kerinduan hati kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, seperti perempuan yang bijaksana, seperti garis-garis yang bijaksana, percayalah, api itu masih ada. Amin.
Api itu terus berkobar-kobar dalam hidup kita. Api itu terus dipertahankan untuk memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Orang mau berkata, lu hanya so suci, lu datang ke gereja hanya cuma pencitraan dan sebagainya. Ingat baik-baik, orang bisa menilaimu seperti itu, tetapi ingat, Tuhan yang menilaimu dari ketinggiannya. Keberkatan akan terjadi ketika kita tulus melayani Tuhan. Kak, aku mau melayani tapi aku nggak tahu caranya. Ayo ketemu dengan kakak-kakak rohani kalian di tempat ini. Kak, aku mau melayani dong. Oh iya, kamu mulai dari sekolah minggu. Teman-teman semua, adik-adik semua, saya bukan hanya langsung melayani firman, bukan. Saya mulai dari pel gereja. Dari pel gereja, teman-teman semua. Itu saya di kampung, gereja saya itu mungkin seperti Taman Kencana kalau teman-teman lihat ya. Di ruangan bawahnya itu seperti itu. Jadi setiap hari Sabtu harus sapu pel. Halamannya yang begitu luas, sapu. Dari situ kesetiaan mulai timbul. Dikasih kepercayaan. Untuk apa? Jadi guru sekolah minggu. Hanya cuma berapa orang? 5 orang, 4 orang, kadang-kadang 3 orang yang datang, kadang-kadang cuma 1 orang saya doang sendiri, ya, tinggal nyanyi, ya, tapi tetap melayani Tuhan, tetap on fire di dalam Tuhan, tetap jaga api itu sampai Tuhan berikan keberkatan yang luar biasa sampai dengan detik ini. Dan saya percaya teman-teman semua, kalian yang rindu melayani Tuhan sedari muda, ingat baik-baik. Pergi cari kakak rohani. Kak, aku mau melayani Tuhan. Apa yang aku harus berikan? Aku nggak ada duit. Oke. Jalanin kolekte, kantong persembahan. Oh, kamu, yuk kita latihan nari, tamborin dan sebagainya. Yuk kita mulai ngajar gitar dan sebagainya. Hal-hal yang kecil. Supaya apa? Api ini jangan mati. Api ini jangan padam. Amin. Jangan lihat bilang, Kak, aku mau langsung khotbah di depan. Bisa nggak? Bisa aja. Benar apa benar? Ya, jangan sampai di depan. Langsung pingsan di depan, kan nggak baik, ya kan? Mulai tahap demi tahap dan sebagainya. Teman-teman semua, Mazmur 119 ayat 9 mengatakan bahwa orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik sudah pasti tahu akhir dari persiapannya. Anak-anak muda haruslah mempersiapkan diri dengan baik pada masa-masa ini. Dengan apa? Mazmur 119 ayat 9 mengatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Amen. Hanya cuma karena firman Tuhan. Kalau kalian malas baca firman Tuhan setiap pagi yang 2 pasal lah minimal. Jangan cuma di grup Rokis, kalian udah baca Alkitab? Udah, Bu. Atau mungkin di ibadah yuk, gimana hari ini udah baca firman Tuhan? Udah, Kak. Baca firman Tuhan renungan doang udah selesai. Jangan ya, Dek. Jangan. Firman Tuhan itu menguatkan kita, menegur kita, menasihati kita, supaya iman kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Supaya api itu terus dijaga, api itu terus menyala dalam hidup kita, mempertahankannya dengan firman Tuhan. Hati-hati dalam kehidupan kita yang sekarang, karena dunia semakin hari semakin berkembang pesat. Kita terlena, selesai hidup kerohanian kita. Api terpadam, dunia pun yang naik di hidup kita. Hati-hati. Pertanyaan datang kepada kita, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik? Kalau Tuhan Yesus datang besok atau malam ini, kita sudah tahu, oh besok Tuhan Yesus datang, apa yang kalian harus persiapkan? Bertobat, 1. Apa lagi? Apa? Nyanyi pujian.
Tiap hari hanya cuma di rumah nyanyi pujian, gak usah makan, doa dan puasa aja terus. Apalagi baca Alkitab, yang nggak pernah baca langsung baca. Besoknya buat Yesus mau datang, hari ini langsung baca. Habis tidur maksudnya. Ya, pasti ketakutan, pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Tapi firman Tuhan berkata begini, berjaga-jagalah karena Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Orang yang mencuri barang-barang kita nggak pernah kasih tahu, besok gua nyuri HP lu ya, kan nggak mungkin. Yesus datang seperti pencuri, jadi harus mempersiapkan diri dengan baik. Untuk itu teman-teman semua yang mempersiapkan hidupnya dengan baik, pasti semangatnya di dalam Tuhan tetap menyala-nyala sampai tujuan akhir yaitu surga permai. Amin. Siapa mau masuk surga? Kita semua pasti mau masuk surga, nggak masuk neraka. Amin. Siapa mau lihat surga hari ini? Mau? Ingat, masalah kita tak seberat yang Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk selamatkan hidupmu dan hidupku. Yesus ada bersama dengan dirimu. Hari ini mungkin engkau bersalah di hadapan Tuhan, tapi Yesus dengan tangannya, kedua tangannya katakan, nah, ini aku Bapak, ini aku. Engkau lagi bersalah, mungkin hari ini engkau lagi hektik dengan kehidupan, dengan keluarga, perhubungan keluarga dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan bilang, nah, ini aku Bapak. Aku mau tolong. Persiapkan dirimu dengan baik untuk generasi. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kalau kamu dipakai Tuhan dalam rencana Tuhan, persiapkan dirimu dengan baik. Katakan amin. Yang kedua, teman-teman semua, untuk api itu terus dijaga, terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Seperti orang yang bijaksana mempersiapkan bahan bakar dengan baik. Minyak, yang artinya apa? Roh Kudus hadir dalam hati kita. Ada urapan baru dalam hidup kita. Setiap hari pujian penyembahan, setiap hari baca firman Tuhan, hidup diperbaharui. Kalau orang tua ngomong jangan melawan, disuruh, Dek tolong ya beli masako di warung. Ma, saya lagi main game, ntar aja ma. Siapa tuh yang kayak gitu? Jangan lihat satu sama lain, ya. Dek tolong dong beli itu di pasar. Aku nggak tahu ma. Aku nggak tahu. Tapi coba kalau temannya telepon, woi gue di Citra 8 nih, yuk. Ada Sherlock. Benar apa benar? Cepat. Atau enggak malam mingguan nih, udah tahu ibadah pemuda remaja di gereja, malah temannya ngajak, yuk kita nongking yuk. Yuk nongkrong lebih asik daripada ke rumah Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Ingat, hati-hati kalau Tuhan marah. Persiapkan bahan minyak, bahan bakar dengan baik. Supaya apa? Api ya tidak hanya cuma langsung jadi api. Untuk mempertahankannya ada minyak, lilin ya ataupun obor ya, kalau kita bakar pasti ada minyak di dalamnya. Begitupun juga hidup kita. Apa minyak kita? Minyak kita firman Tuhan.
minyak kita, pujian dan penyembahan. Ngomong selalu ku terhubung dengan Tuhan, tapi saat teduh kagak pernah. Ngomongnya, nyanyinya, ku membawa hidupku, inilah hidupku, tapi datang ke gereja nanti pas Natalan, pas ada retret, pas ada Paskah. Ini yang ketawa-tawa alami ya, benar ya. Atau datang kegiatan rohani yang banyak orang, yang ada makannya, baru datang dah tuh. Ya. Atau udah mau deket Natal nih, dia nggak pernah ke gereja, tapi kalau untuk baju baru dia nomor 1. Lu udah punya baju baru belum? Belum nih. Lu kalah lu, gua udah punya. Dan sebagainya. Yuk tingkatkan pujian penyembahan kita, tingkatkan baca firman Tuhan. Satu hari minimal 1 pasal. Satu hari 2 pasal. Supaya apa? Benar-benar kita terima urapan Tuhan. Benar-benar minyak kita, benar-benar api kita terus berkobar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu teman-teman semua, minyak kita adalah firman Allah yang menjadikan bahan bakar untuk tetap semangat melayani Tuhan. Ya. Roma 12 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Roma 12 ayat ke-11 mengatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang artinya apa teman-teman semua? Jangan pernah sekali kerajinanmu kendor di dalam Tuhan. Apimu mati di dalam Tuhan. Karena ketika engkau menjadi hangus, firman Tuhan mengatakan engkau seperti debu, ya, yang tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Selesai, engkau akan menjadi sampah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua dengan baik-baik, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari sama-sama kita jaga api kita dengan merenungkan firman Tuhan. Saya masih belajar, teman-teman juga kita belajar. Saya tidak hebat dari Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, tapi kita sama-sama belajar untuk mempertahankan api itu. Saya nggak tahu masalah pergumulan anak-anak semua. Mungkin pergumulan dalam sekolah, pergumulan di dalam keluarga. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan, jaga apimu di hadapan Tuhan. Dari api itu akan membakar setiap masalahmu menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Mungkin hari ini engkau datang ke gereja, tapi papa mamamu nggak datang ke gereja karena berbagai urusan kerjaan dan sebagainya. Terus doakan, karena doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berdoa untuk kakakmu, untuk adikmu yang sampai dengan sekarang tidak bisa melangkah untuk ke gereja. Doakan dia supaya apa? Karena kita punya minyak. Setiap pagi kita bangun mesbah doa. Yang rokris, ibadah rokris dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Jadi pancaran kehidupan bagi teman-teman yang melihat kalian, oh aku rokris tapi aku orang muslim, tapi aku lihat mereka ibadah dengan segala hati, wah luar biasa. Ada jadi berkat. Dan ketika sudah masuk rokris tapi mulutnya pukul-pukulan dan sebagainya, gak jadi berkat bagi banyak orang. Ingat, hari ini Tuhan ingatkan, mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga minyak. Bahan bakarnya firman Tuhan, pujian penyembahan. Amin. Katanya mau masuk surga, katanya mau melayani Tuhan. Untuk itu teman-teman semua,
Melebihkan minyak sama artinya menambah bahan bakar agar api itu tetap menyala. Sebagai anak-anak muda, bukan hanya sampai di kita berdoa, baca Alkitab, bergaul dengan orang baik, tetapi ingat, gadis bijaksana juga mempersiapkan lebih. Jadi kita juga mempersiapkan lebih dengan cara melayani Tuhan. Ke gereja, Kak, tolong dong, saya mau melayani Tuhan, apa yang bisa saya layani dengan kekuatan saya? Oh, saya tahu loh ngedit ini. Ayo kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih. Untuk itu teman-teman semua, kesimpulan dari firman Tuhan sore hari ini untuk generasi ini, Keep on Fire harus diterapkan. Untuk kemuliaan Tuhan. Agar tetap on fire, haruslah mempersiapkan diri dengan baik. Dan juga tetap mempersiapkan, bahkan melebihkan bahan bakarnya, agar tetap bertahan menyala sampai Yesus datang kedua kalinya. Makanya ada pujian yang mengatakan, sekali Yesus selamanya, harapanku tak akan karena kasih-Nya satu. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kalau sekali Yesus dalam hidup kita, sampai akhirnya tetap Yesus. Amin. Amin. Jangan hanya cuma bilang, oh Yesus ya, Tuhan Yesus, tapi kagak pernah datang ke gereja. Saya percaya besok ke gereja. Amin. Besok sudah masuk pelayanan. Amin. Ya, pelayanan nggak usah ribet-ribet, dari samping gereja. Percaya deh, kesetiaan firman Tuhan bilang begini, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Ikut terus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan baik. Percayalah, engkau akan jadi berkat ketika engkau keluar dari SMP 108. Ya. Tuhan memberkati kita, selamat mempersiapkan diri dan terus mempertahankan bahan bakar dengan baik. Ya, motor harus punya bensin untuk berjalan. Kita pun juga mau masuk surga harus punya bahan bakar. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 9, pertahankan diri kita dengan apa? Firman Tuhan. Ya, keep on fire to God, not to the wall. Amin. Mari berdiri semua di hadapan Tuhan. Haleluya.